Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Aiza dari kelas 4 PAI A2 akan menyampaikan tentang penugasan mandiri, yaitu penyajian data melalui Excel dan SPSS. Langsung saja kita simak videonya ya. Ketik nilai mata pelajaran PAI, lalu kita ketik count between rentangnya yaitu mulai dari 63 sampai 87 lalu kita tarik ke kanan 11, terus ke bawah 3. Nah, kalau sudah, kita copy data tersebut, kita blok, kita copy, lalu kita klik kanan values supaya datanya itu tidak berubah. Nah, setelah itu kita buat tabelnya, kita warnai sesuka kalian. Habis itu kita cari core, max, min, rank, kelas, panjang kelas. Nah, selanjutnya kita ketik sama dengan, kita mencari count. Caranya klik sama dengan, habis itu kita tulis count, tabelnya di blok, habis itu enter. Selanjutnya kita mencari nilai maksimal. Nah, caranya juga sama dengan max, tabelnya di blok, enter. Selanjutnya mencari min. Nah, nilai minimal sama dengan min, tabelnya di blok, habis itu enter. Nah, nilai minimalnya adalah 63. Selanjutnya kita akan mencari rank. Untuk mencari rank, kita kurangi nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Kita tulis sama dengan max, min, nilai minimal. Selanjutnya kita cari kelasnya, sama dengan 1 plus kurung buka 3,3 kali log buka kurung, kita klik countnya, hasil countnya, terus kita tutup kurung, tutupnya ada 2. Terus itu kita enter. Selanjutnya kita mencari panjang kelasnya, sama dengan rank dibagi kelas. Nah, panjang kelasnya yaitu 4. Nah, kemudian kita buat tabel yang terdiri dari nomor, interval nilai, terus frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah, frekuensi relatif, nilai tengah, dan F kali NT. Nah, pertama kita buat nomornya dulu. Nah, 1 sampai 6, panjang kelasnya 6. Lalu kita mencari interval nilainya. Interval nilainya kita mulai dari angka 63. Nah, angka minimalnya kan 63. Nah, kita dari 63. Terus panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya 4. Nah, 63, 64, 65, 66. Berarti 63 sampai 66. Selanjutnya 67 sampai 70, 71 sampai 74, 75 sampai 78, 79, 82, 83 sampai 87. Lalu kita mencari frekuensi. Kita blok tabel frekuensi. Lalu kita klik sama dengan, kita tulis frekuensi. Nah, sudah. Habis itu kita blok data arraynya. Terus titik koma. Habis itu interval nilai yang tabel ini di blok. Untuk memunculkan frekuensinya agar terlihat semua, nah, kita klik Ctrl Shift Enter. Nah, selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya. Datanya 33. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif atas. Untuk mencari frekuensi kumulatif atas, angka pertama yaitu 6. Frekuensi kumulatifnya 6. Jadi kita tambahkan frekuensi setelahnya yaitu 9. 6 sama dengan 6 tambah 9, 15, dan seterusnya. 15 tambah 2, 17, 11 tambah 6, 23 ditambah 6, 29 tambah 4, 33.
Kita mencari frekuensi kumulatif bawah, kita tulis angka 6. Caranya sama seperti frekuensi kumulatif atas. Dengan 6 ditambah 4, 10 sama dengan 10 ditambah 6, enter, lalu sama dengan 16 ditambah 6, lalu enter, sama dengan 22 tambah 2, enter, lalu terakhir sama dengan 24 ditambah 9, enter. Nah, setelah kita mencari frekuensi kumulatif bawah, selanjutnya kita mencari frekuensi relatif. Untuk mencari frekuensi relatif, kita rumusnya sama dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensinya 33. Lalu kita enter. Nah, untuk agar tidak terjadi kesalahan, maka kita kasih dolar di antara huruf ini. Lalu enter. Di situ kita tarik ke bawah. Lalu kita ganti menjadi persen. Kemudian kita mencari nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah, rumusnya adalah sama dengan interval nilai yang pertama ditambah 66 tutup kurung dibagi 2, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Kemudian kita mencari F kali NT. Nah, kita kalikan saja 6 sama dengan 6, frekuensinya 6, terus nilai tengahnya kita kali NT, habis itu enter. Lalu kita tarik ke bawah, tarik, kemudian kita jumlahkan FNT-nya sama dengan sum buka kurung, kita blok tabelnya, lalu enter. Nah, jadi kemudian kita buat tabel. Nah, kita buat tabelnya, border. Nah, nilainya sudah ada. Kita mencari mean atau nilai rata-rata. Untuk mencari mean, rumusnya adalah jumlah FNT dibagi frekuensi, lalu enter. Lalu kita mencari mean nilai tengah. Kelas, batas bawah, I setengah kali N, FK, FI, lalu ke medianya berapa. Kita mencari kelasnya. Untuk mencari kelas sama dengan setengah kali N. N-nya itu 33, berarti kelasnya 16,5. Maksudnya 16,5 setengah kali N-nya. Ya, untuk menentukan kelas mana. Nah, kelasnya itu 71 sampai 74. Kita kasih warnanya kuning ya. Kemudian frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, jumlah frekuensinya yaitu 15. Kita mencari frekuensi aslinya. Frekuensi asli kelas median berapa? Yaitu sama dengan 2. Kita tulis kelasnya, jangan lupa kelasnya 71 sampai 74. Batas bawahnya kita tulis sama dengan 71
min 0,5 juga bisa. Lalu enter. Kemudian I panjang kelasnya kita enter, kemudian kita bulatkan menjadi 4. Lalu kita mencari mediannya atau nilai tengahnya menggunakan rumus. Nah, rumusnya yaitu batas bawah ditambah buka kurung I terus dikali buka kurung lagi setengah kali N min FK tutup kurung bagi FI tutup kurung, lalu enter. Lalu kita mencari kuartil. Nah, kuartil 3 kelas batas bawah I 3/4 kali N FK FI, lalu kelas kuartil 3-nya. Nah, kita mencari kelasnya dulu. Untuk mencari kelas kita hitung dulu 3/4 kali N. Nah, hasilnya 24,75. Kita cari kelasnya. Nah, kelasnya adalah 79 sampai 82. Nah, kita beri warna biru untuk kuartil 3. Kita beri warna, kita tulis kelasnya 79 sampai 82. Untuk mencari batas bawah sama dengan 79 diklik min 0,5 lalu enter. Kita cari I panjang sama yaitu sama dengan 4. Lalu FK-nya frekuensi kumulatif jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil yaitu 23. Lalu kita mencari frekuensi asli. Frekuensi aslinya yaitu 6. Kita mencari rumus dari kuartil. Nah, mencari hasil dari kuartil 3 sama dengan batas bawah ditambah buka kurung I dikali buka kurung 3/4 N min FK bagi FI. Nah, enter. Nah, selanjutnya kita mencari presentil 75 kelas batas bawah sama kayak tadi, cuma yang membedakan ini ada 75/100 karena persen kali N FK FI dan P75. Kita mencari kelasnya dulu, sama dengan 75 bagi 100 dikali banyaknya data yaitu 33, lalu enter, sama 24,75. Kemudian kita mencari kelasnya yaitu sama yang kayak tadi, berarti kelasnya 79 sampai 82. Cari batas bawah, caranya sama. Lalu I-nya 4, mencari frekuensi kumulatif dari kelas presentil sama, lalu frekuensi aslinya. Kemudian kita mencari presentil 75 dengan rumus batas bawah plus I buka kurung I kali buka kurung lagi 75/100 kali N min FK bagi FI tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita edit, kita beri warna, terserah warnanya, warna orange ya. Habis itu kita rapikan biar rapi, kita buat tabel, sampingnya juga ya, sampingnya juga ini. Kita juga beri warna pada main, warna hijau. Lalu kita mencari presentase nilai
siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sama dengan 75. Itu ada berapa? Terus berapa banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM adalah, nah untuk mencarinya kita menggunakan rumus sama dengan count if. Lalu data arraynya kita blok, kemudian titik koma, lalu petik, kurang dari 75. Nah, nilainya yang kurang dari 75 ada 17 siswa. Nah, berapa persen? Untuk mencari persen, kita menggunakan rumus sama dengan banyaknya siswa yang di bawah KKM dibagi banyaknya siswa seluruhnya. Kemudian kita ganti menjadi persennya. Banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah KKM ada 52%. Selanjutnya kita mencari jika nilai batas Q3 kuartil 3 menjadi batas nilai lulus ujian, maka persentase siswa yang mendapat nilai tersebut adalah, dan banyaknya siswa kita ubah dulu. Lalu banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut ada berapa? Caranya juga sama seperti tadi, cuma angkanya yang beda karena batasnya adalah kuartil 3. Kita menggunakan rumus count if, kita blok data seluruhnya, lalu titik koma, habis itu petik, lebih dari 80. Di atas kuartil 3 itu ada berapa? Kita lalu enter. Nah, ada 8 anak. Untuk mencari persen sama seperti tadi, banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut dibagi banyaknya siswa seluruhnya. Lalu kita edit. Ada kesalahan, kita edit. Kita kasih tabel biar lebih rapi. Bawahnya juga kita beri tabel. Margin center biar rapi. Bawah juga ada kesalahan ya, seperti itu. Lalu kita beri warna ya, kita beri warna jika batas nilai kuartil 3 kita beri warna merah. Nah, udah. Pertama, selanjutnya kita buat grafik histogram. Kita tulis X, Y, interval nilainya sama dengan, kita tulis 63, min 0,5. Kemudian bawahnya kita tulis juga sama dengan batas atasnya 66 ya, terus ditambah 0,5 lalu enter. Kemudian kita tarik ke bawah sampai angkanya 87,5. Kemudian kita tulis Y nya, frekuensi 0, 69264. Lalu kita buat tabelnya. Kalau sudah, kita pilih diagramnya. Klik insert, pilih kolom. Nah, kita klik kolom, kemudian kita pilih yang 3 dimensi ya, terserah pilih yang mana. Kemudian kita buang salah satu, kita buang yang biru, kita klik yang biru, kemudian delete. Setelah itu
kita klik yang bawah itu, kemudian klik kanan, isi series name-nya, series name kita isi X, kemudian yang bawahnya kita juga isi Y, lalu kita klik. Nah, sudah, kita klik OK, kemudian Y-nya kita delete atau remove. Terus kita beri labelnya kita tulis X di blok, kemudian OK, terus OK. Nah, sudah. Kemudian kita klik yang ini, terus kita 0% kan gap width-nya, karena kita membuat grafik histogram. Kita nolkan, kita OK. Setelah itu kita klik kanan tabelnya, pilih add data label, kemudian muncul angkanya. Kalau sudah, kita hapus yang bagian atasnya, kita delete. Setelah itu kita juga hapus yang ini, delete juga, kita delete. Nah, sudah. Nah, ini adalah grafik histogramnya. Kemudian kita pindahkan, kita tarik ke bawah, kita kecilkan ukurannya, kita kecilkan lagi, lalu kita geser ke bawah, kita geser, atur posisinya, kita coba taruh bawah, taruh atas aja biar bersanding sama tuh grafik tabelnya. Nah, kalau sudah, kita tulis grafik histogram, kita tulis judulnya grafik histogram. Lalu kita buat data untuk ditaruh di SPSS, sama caranya kayak tadi, run between 63 87 rentang nilainya. Kita tarik ke bawah. Setelah itu kita copy datanya, kita copy. Bentar, kita copy datanya. Terus kita buka SPSS-nya. Lalu kita copy di bagian data view. Kita copy. Nolnya kita hilangkan variabel view dan kita ubah desimalnya jadi 0. Lalu kita ubah font name-nya nilai PAI. Kemudian analis, kita klik deskriptif, terus frequency, kita ubah nilai PAI. Nah, kita centang semua. Persentil kita isi 25, add, terus 50 ini terserah, terus 75, add. Kemudian kita juga centang median, zoom, dan lain sebagainya. Nah, kita centang, kata continue. Lalu kita akan membuat grafik histogram. Kita pilih chart, terus pilih histogram, continue. Kemudian kita tunggu hasilnya. Ini masih loading, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Ini adalah hasil dari data SPSS. Nah, ini grafik dari grafik histogram yang ada di SPSS. Lalu data itu kita copy, kita pindah ke Excel. Datanya taruh bawah, kita Ctrl V. Kita tulis dulu judulnya analisis data SPSS. Data dengan SPSS. Ini kita copy,
kita copy. Setelah itu kita kembali ke SPSS-nya lagi, kita copy juga. Kita copy juga nilai PAI. Nah, yang terakhir grafiknya kita copy. Grafik dari SPSS histogram. Kita copy. Kita pindah ke Excel. Nah, sudah. Nah, setelah kita copy datanya, kemudian kita ekspor data SPSS ke Excel. Kita ekspor, kita klik ekspor, terus kita pilih filenya mau ditaruh di mana, kita tulis namanya Himatul SPSS dan kita klik save. Lalu kita ubah tipenya menjadi Excel. Nah, kita klik OK. Kemudian kita tunggu ekspornya. Kita tunggu untuk mengekspor data dari SPSS ke Excel. Nah, sudah selesai. Terus kita buka filenya yang telah diekspor. Nah, ini adalah data dari SPSS yang telah diekspor di Excel. Nah, sudah selesai.